أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. Fitri yang pertama, berniat melaksanakan sholat Idul Fitri bisa dijaharkan atau dilafazkan atau disirkan dalam hati. Usolli sunnatal Idul Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Setelah itu kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, sebagaimana sholat-sholat lainnya. Dilanjutkan membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai terakhir. Setelah itu kemudian bertakbir, takbir sawal id, takbir tambahan sebanyak 7 kali. Tiap takbir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji baginya, tiada sembahan yang benar untuk disembah selain Allah. Kemudian membaca Al-Fatihah, membaca surat, kemudian melakukan gerakan sholat seperti biasa, ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Istaqimu wa'tadilu, rapat dan luruskan saf. Salat jami'an rahimakumullah. Salat la ilaha illallah Muhammadur wa salli sunnatal Idul Fitri. Allahu Akbar. Inna salat la syarika lahu. Bismillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله سبحان الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله سبحان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا
وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا الحمد لله. الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل أيام الأعياد بدياء وتل عباده الصالحين وجعل في قلوب المسلمين بهجة وسرورا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر walillahil hamd. Raih kesucian diri hari yang fitri. Itulah judul khutbah yang ingin kami sampaikan pada kesempatan Idul Fitri hari ini. Jemaah salat Id yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sebuah keniscayaan bagi kita untuk senantiasa
memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena kita telah diberi berbagai macam kenikmatan yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Mudah-mudahan kenikmatan yang selalu kita syukuri ini akan senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita pula akan digolongkan menjadi kaum yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah seharusnya kita senantiasa menyampaikan selawat dan salam kepadanya. Jangan kita manusia biasa, sedangkan Allah dan para malaikatnya pun berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semogalah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan termasuk kaumnya yang akan mendapatkan hidayah dan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selaku hatib saya berwasiat kepada kita semuanya, terutama kepada diri saya pribadi, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebenar-benarnya takwa, yaitu melaksanakan seluruh perintah-perintahnya, dan insya Allah kita akan menjauhi segala larangan-larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, pada saat ini kita bersama-sama bisa merayakan kebahagiaan yang tiada tara. Kita sudah sampai pada hari di mana kita kembali menjadi orang yang paling suci dan fitri, dan kita bisa menunaikan salat Idul Fitri bersama dengan keluarga tercinta di tempat yang penuh keberkahan ini. Hari ini adalah hari kemenangan bagi kita semua. Insan yang beriman yang telah menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh karena Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semua insya Allah akan dikembalikan kepada fitrahnya dan kepada kesuciannya, laksana bayi yang baru terlahir ke dunia ini. Insya Allah hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan atas keimanan dan dilaksanakan dengan benar, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita yang telah lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku jamaah Idul Fitri rahimakumullah, perjuangan kita di bulan Ramadan adalah sebuah perjuangan keimanan. Iman kita diuji, apakah lebih berat mengikuti ajaran syaitan untuk tidak berpuasa hanya dengan menahan lapar dan dahaga, ataukah kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa. Jujur kita saksikan saudaraku, bahwa selama bulan Ramadan masih ada di sekitar kita orang-orang yang mengaku Islam, tapi dengan gampangnya tidak berpuasa, bahkan terkadang dengan rasa tidak malu menunjukkan dirinya dengan makan dan minum di tempat yang umum. Seharusnya kita semua menyadari saudaraku, bahwa Ramadan adalah bulan yang mulia dan suci, bukan untuk berupaya meningkatkan keimanan, melambah kualitas ibadah kita. Kita harus mampu mengalahkan rasa lapar dan menahan rasa haus. Ramadan adalah waktu bagi kita untuk berlomba-lomba meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah kita, bukan malah kita dengan godaan syaitan yang selalu mengajak kepada kita kenikmatan makan dan minum, yang sesungguhnya itu adalah perbuatan dosa yang paling besar. Jamaahku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan suci Ramadan insya Allah doa kita akan dikabulkan dan dosa kita diampuni, serta surga sungguh merindukan kedatangan hamba Allah yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ingat saudaraku, hanya di bulan Ramadanlah Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada hambanya untuk beribadah yang nilainya sama dengan 1000 bulan.
Allah juga telah menganugerahkan sebuah malam, walaupun hanya satu malam. Namun apabila kita bertemu, maka insya Allah kita akan mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar, yaitu kita mendapatkan pahala dan ampunan dosa sampai seumur hidup kita. Namun saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berlalunya bulan suci Ramadan menyisakan pertanyaan kepada kita semua. Apa yang sudah kita lakukan, yang sudah kita raih di dalam bulan suci Ramadan ini? Apakah kita akan diberi kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjumpai Ramadan yang akan datang? Apakah sebaliknya kita tidak akan lagi merasakan kesucian bulan suci Ramadan? Maka oleh sebab itu, apakah kita pula akan berpisah dengan istri tercinta, anak-anak kita yang tercinta, dan bahkan seluruh keluarga yang kita cintai? Jawabnya adalah doa, doa dan doa. Ya Rabb, semoga Engkau menganugerahkan kepada kami semua, ya Allah, beribadah yang panjang umurnya dan kesehatan lahir dan batin, serta pertemukanlah kami, ya Rabb, dengan kemuliaan Ramadan-Mu yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari ini saudaraku, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengagungkan nama dan ciptaannya dengan lantunan takbir, tahmid dan tahlil. Setelah kita menyempurnakan puasa di bulan Ramadan, kita juga diwajibkan untuk mengungkapkan rasa syukur yang tak terhingga terhadap berjuta-juta kenikmatan yang telah dianugerahkannya kepada kita. Sudah sepatutnya lah kita bersyukur dan bersujud seraya berharap semoga kita termasuk orang yang pandai bersyukur akan nikmat itu. Hal ini telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, Al-Baqarah 185. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangannya dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuknya yang telah diberikan kepada kita semua agar kita mampu bersyukur kepadanya. Insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Dengan takbir yang kita kumandangkan saat ini, kita juga menganugerahkan dalam hati bahwa Allah adalah Zat yang Maha Agung dan Perkasa. Ketika takbir kita kumandangkan saat berpuasa, kita juga meneguhkan untuk mengecilkan pengaruh hawa nafsu yang mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam hati sanubari kita. Lalu apa tujuannya untuk kita bertakbir dalam kehidupan ini? Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat takbir setiap kita sholat mutlak dilantukan. Namun di tengah-tengah kehidupan sehari-hari, kita masih sering melupakan Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita bertakbir, namun hati kita selalu ditutupi dengan rasa takabur, bangga dengan keakuhan diri sendiri. Sering kita merasa paling kuat dan hebat dari segala-galanya. Kita sering dimanfaatkan oleh jabatan dan harta serta gelar yang seharusnya dipergunakan untuk kemaslahatan umat, namun sering dimanfaatkan untuk kemaslahatan dan kepentingan diri sendiri. Saudaraku, jamaah Idul Fitri yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita besarkan dalam salat dan doa, malah kita lupakan dalam kehidupan yang nyata. Kita sering beribadah siang dan malam, namun di sisi lain kemaksiatan dan kezaliman juga terus dilakukan dalam kehidupan kita, sehingga ibadah yang kita lakukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Dalam suasana puasa, banyak dari kita khusyuk dalam sholatnya, fasih dalam hafal Al-Quran dan hadis, namun terkadang digunakan untuk menyalahgunakan dan mengkafirkan orang lain. Saudaraku yang seiman, jamaah Idul Fitri yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang beriman, kita harus meyakini bahwa hanya Allah yang paling besar dan selainnya adalah kecil dan lemah. Sadarilah saudaraku, semua materi dunia yang menjadi kebanggaan kita, semuanya kecil dan tiada artinya sama sekali. Jika dunia yang menjadi kebanggaan kita,
maka insya Allah kita akan tetap berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di sana dengan artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia dengan sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumiku dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Semoga menanggalkan kesombongan diri. Marilah kita senantiasa berbuat baik kepada sesama, terlebih kepada sosok yang paling berjasa, yaitu yang mulia dalam kehidupan kita, yaitu orang tua kita. Dalam tuntunan ajaran agama Islam, saudaraku, kita diperintahkan untuk memuliakan orang tua kita dengan memperlakukan mereka secara baik dalam bentuk perkataan maupun sikap kita. Orang tua kita adalah jimat bagi kita di dunia. Keridhaan Allah akan menjadi sumber kesuksesan kehidupan kita di dunia. Sebaliknya, kemarahannya adalah merupakan sebuah bencana. Dalam hadis riwayat Tabrani dikatakan di sana bahwa keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemarahan Allah tergantung pada kemarahan orang tua. Adalah sebuah kebahagiaan bagi kita yang orang tuanya masih dalam keadaan sehat, kemudian masih dalam bersama dengan kita. Terlebih-lebih sosok ibu yang telah susah payah melahirkan kita ke dunia ini. Ibu adalah sosok yang paling berjasa dan dapat menghantarkan kita ke surga. Apa kabar beliau-beliau hari ini? Saudaraku, sudahkah kita menjenguknya? Mereka semakin hari semakin bertambah umurnya. Anak-anaknya mulai meninggalkan mereka di rumah dalam kesendirian dengan kondisi mulai rapuh kesehatannya, semakin menurun sehingga tak berdaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudaraku, inilah momen yang paling penting dan sangat berharga bagi kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Inilah ladang amal kita selaku anak yang berbakti kepada mereka. Jika kita dengan ikhlas dan peduli memberi kasih sayang untuk menyenangkan dan meringankan beban hidup mereka, maka yakinlah saudara-saudaraku bahwa surga telah kita menggenggamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudaraku, jamaah Idul Fitri yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian khutbah Idul Fitri tahun 1444 Hijriah hari ini. Semoga dapat memberikan inspirasi dan kemanfaatan bagi kita semua. Dan marilah kita berdoa, semoga ibadah kita selama ini, khususnya di bulan suci Ramadan, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah segala permintaan kita. Dan kita berharap semoga mudah-mudahan kita semua akan menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku, dalam khutbah kedua ini, mari kita tutup dengan beberapa doa yang insya Allah doa ini kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tidak ada doa yang tidak diijabah, hanya doa-doa orang yang tidak mau dekat dengan Allah yang tidak diijabah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Rabb, Engkau Maha Rahman dan Rahim. Atas izinmu dan rahmatmu pada hari ini ya Rabb, kami seluruh masyarakat Islam Sulawesi Tengah
dan masyarakat Islam seluruh Indonesia serta seluruh dunia umumnya. Tengah bersimpu dan tawadu memohon ridho dan rahmat-Mu. Kiranya ibadah salat kami, puasa kami, zakat kami, dan doa-doa kami makbul adanya ya arhamar rahimin. Ya Rabb, Engkau telah menerahani pikiran kami, kesehatan kami, jasmani dan rohani kami selama bulan suci Ramadan, sehingga kami dapat melaksanakan kewajiban ini dengan penuh kehusyuan dan mengharapkan ridho-Mu ya Allah ya Rahim. Ya Rabb, Engkau Maha Pengampun ya Allah. Ampunilah segala kesalahan dan seluruh dosa-dosa kami ya Allah, baik dosa besar maupun dosa kecil ya Allah, dosa yang terdahulu maupun dosa yang sekarang ya Allah. Ampunkanlah ya Allah, karena Engkaulah Zat yang dapat menerima permohonan ampun dari permintaan taubat nasuha kami ya Allah. Kami yakin dan sadari bahwa Allah, hamba-hamba-Mu ini adalah paling doif di hadapan. Ya Rabb, sekiranya kami telah melanggar titah-Mu serta ketentuan-Mu ya Rabb, kami sadar Engkau telah menciptakan kami semua dalam keadaan yang serba kekurangan ya Rabb. Dan kami sadar pula ya Rabb, Engkau Maha mendengar dari segala apa yang kami minta ya Allah. Ya Rabb yang Maha Agung, Engkau telah melihatkan pada kami bahwa yang benar adalah kebenaran dan yang batil adalah sesuatu yang batil. Kesemuanya itu ya Rabb, Engkau telah memperlihatkan kemaha kekuasaan-Mu dan kemaha besaran-Mu, sehingga kami tunduk dan tawadu di bawah lindungan dan naungan-Mu. Allahumma ya Rabb, curahkanlah kasih sayang-Mu terhadap umat dan bangsa, agar kami terhindar dari bencana jahat musuh-musuh umat bangsa kami, terutama musuh-musuh Islam. Allahumma ya Rabb, ampunilah dosa-dosa seluruh pimpinan kami, terutama pimpinan universitas, sivitas akademika, masyarakat kampus, dan seluruh hadaitolan yang sepaham dengan kita, yaitu agama Islam. Allahumma ya Rabb, jagalah mereka dari godaan dunia ya Allah. Jadikanlah mereka semua adalah pemimpin-pemimpin handal kami di dalam mengatur dan mengarahkan keberlangsungan universitas kami yang kami bangga dan kami muliakan, yaitu Universitas Tadulako. Allahumma ya Rabb, Allahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanziul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah illihi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.